Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Diarata. Saya Rofi Wandomo. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kalkulus kita, yaitu penerapan model persamaan diferensial dalam perikanan. Oke, kita langsung saja menuju ke slide selanjutnya. Yang pertama ada pendahuluan. Tuna merupakan anggota dari famili Scombriae. Ada beberapa jenis tuna eksportable yang tertangkap dari perairan Indonesia. Di antaranya adalah madidihang atau yellowfin tuna, tuna mata besar atau big eye tuna, albacora atau albacore, dan tuna sirip biru selatan atau southern bluefin tuna. Tuna adalah ikan berenang cepat dan hidup bergerombol sewaktu mencari makan. Pengetahuan mengenai penyebaran tuna sangat penting, artinya bagi usaha penangkapnya. Secara ekologis, Laut Banda merupakan daerah ruaya, asuhan, pemangsaan, dan pemijahan berbagai jenis ikan tuna, terutama ikan tuna mandihang, sehingga hasil tangkapan ikan tuna nelayan Kepulauan Banda meningkat pada musim timur dan mencapai puncaknya pada awal musim barat, yaitu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November. Fenomena upwelling di Laut Banda juga mempengaruhi migrasi ikan tuna ke laut. Ikan tuna dewasa akan melakukan migrasi dengan tujuan untuk mencari makan. Widodo dan kawan-kawan (1988) mencatat bahwa sumber daya ikan tuna merupakan sumber daya yang memiliki batas. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kurun waktu yang lama. Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasinya dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Namun, meskipun demikian, masih ada saja oknum-oknum tertentu yang melakukan eksploitasi pada ikan tuna, terutama pada jenis ikan tuna madidihang. Matematika merupakan ilmu dasar yang sering dipakai dalam penyelesaian masalah dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang teknik lingkungan, matematika dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa cepat suatu populasi itu tumbuh agar dapat diketahui dampaknya bagi sebuah ekosistem. Dalam penerapan pemodelan matematika, terdapat beberapa model pertumbuhan. Salah satunya adalah model pertumbuhan kontinu. Model kontinu terbagi dua, yaitu model eksponensial dan model logistik. Dalam pertumbuhan populasi, model pertumbuhan logistik mempunyai hasil estimasi yang lebih baik dibanding dengan
Model pertumbuhan eksponensial. Dalam penggunaan model logistik ini, batas populasi dimasukkan dalam perhitungan sehingga jumlah populasi dengan model ini tidak akan tumbuh secara tak terhingga. Jika dimisalkan X T adalah populasi ikan pada waktu T, maka tingkat pertumbuhan populasi ikan terhadap waktu T pada suatu daerah tertentu dapat dituliskan sebagai berikut. dx per dt sama dengan kelahiran min kematian plus migrasi. Model sederhana tingkat pertumbuhan populasi tanpa migrasi dapat dituliskan sebagai berikut. dx per dt sama dengan kurung buka n min m kurung tutup x sama dengan rx, dengan n, m adalah konstanta positif yang masing-masing menyatakan tingkat kelahiran dan kematian populasi ikan, dan r adalah parameter yang menyatakan pertumbuhan alamiah ikan. Dalam kurung kelahiran dikurangi kematian dan diasumsikan positif. Adanya persaingan antar individu, keterbatasan ruang, keterbatasan makanan, dan keterbatasan sumber daya lainnya akan mempengaruhi pertumbuhan populasi ikan. Untuk itu, model yang lebih baik adalah model pertumbuhan logistik yang diperkenalkan oleh P.F. Verhulst, yaitu dx per dt sama dengan rx min ax kuadrat titik koma r lebih besar daripada 0, a lebih besar daripada 0, dengan min ax kuadrat merupakan faktor pengendali yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ledakan populasi, dengan a menyatakan konstanta rata-rata pertumbuhan dua individu dalam populasi per satuan waktu. Misalkan dalam populasi ada X individu dan daya dukung lingkungan K dimasukkan ke dalam model, maka lingkungan masih dapat mendukung K min X individu. Jadi masih ada bagian lingkungan yang masih bisa diisi sebesar K min X per K. Bagian inilah yang sebanding dengan pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, persamaan pertumbuhan menjadi dx min dx per dt sama dengan fx sama dengan rx t kurung buka 1 min x dalam kurung t per k kurung tutup. Persamaan 1.1 disebut model pertumbuhan logistik. Sebagai keterangan, K min R per A menyatakan daya dukung lingkungan atau titik maksimum di mana laju pertumbuhan akan menurun bahkan berhenti. Laut Banda merupakan tempat bertelur bagi 68% ikan tuna yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sangat melarang adanya penangkapan ikan di Laut Banda. Perikanan tuna Laut Banda dimodelkan dengan persamaan diferensial dy per dt sama dengan ky dalam kurung 1 min y per k. Pada persamaan 2.1 T menyatakan biomasa atau massa total anggota populasi ikan dalam kilogram pada saat T dalam tahun. Nilai dari T merupakan hasil dari pengintegralan persamaan di atas yang merupakan model pertumbuhan logistik.
kapasitas tampung di diperkirakan sebesar K sama dengan 8x10⁻⁷ kg dan K sama dengan 0,71 per tahun. K merupakan konstanta positif yang menyatakan tingkat kelahiran dan kematian populasi ikan. Adanya persaingan antar individu, keterbatasan ruang, keterbatasan makanan, dan keterbatasan sumber daya lainnya yang dalam hal ini telah ditentukan sebesar 0,71 per tahun. Angka ini bukan angka yang sembarang dicantumkan, tetapi telah dilalui penelitian terlebih dahulu. Apabila 0 sama dengan 2x10⁻⁷ kg biomasa setahun kemudian dapat diketahui menggunakan persamaan 2.1 yang telah diintegralkan melalui pengintegralan terpisah sehingga diperoleh persamaan 2.2. Y T sama dengan K per 1 plus K per Y 0 min 1 E pangkat min KT. Persamaan 2.2 merupakan persamaan yang menunjukkan biomasa ikan tuna pada waktu tertentu. Oleh karena itu, untuk mengetahui biomasa ikan tuna setahun yang akan datang dengan cara mensubstitusikan nilai K dan Y0 yang telah diketahui dan beserta nilai T sama dengan 1. Karena untuk mengetahui biomasa setahun dari Y0 yaitu Y1 sama dengan 8x10⁻⁷ 1 plus 8x10⁻⁷ per 2x10⁷ min 1 E min 0.711 Y1 sama dengan 8x10⁻⁷ per 1 plus 3 E pangkat 0,71 T. Y1 sama dengan 8 kali 10⁻⁷ per 1 plus 1,47493.259. Y1 sama dengan 8x10⁻⁷ per 2,47493.259. Y1 sama dengan 32.324.112,71. Maka biomasa ikan tuna di Laut Banda setahun kemudian adalah 32.324.112,71 kg. Pertumbuhan jumlah populasi ikan tuna ini dapat dinyatakan dalam suatu model persamaan diferensial dengan menyisipkan faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan tuna di Laut Banda, antara lain eksploitasi, kelahiran, dan lingkungannya, yaitu suhu, salinitas, nutrien, dan lain-lain. Maka hubungan antar faktor yang mempengaruhi jumlah ikan tuna di Laut Banda dapat digambarkan dengan rumus DY per DT sama dengan KY cos (RT min himpunan kosong). Selain itu, dalam menyatakan permodelan pertumbuhan ikan tuna dilakukan diskusi dan pencarian sumber yang sesuai. Selain itu, permodelan ini juga ditunjang dengan alat berupa aplikasi online medan arah yang bersumber dari web www.bluefton.edu slope and direction, sehingga ditemukan kurva dari grafik solusi medan arah yang mewakili pertumbuhan ikan tuna sebagai berikut. Maka didapatkanlah grafik medan arah yang merupakan hasil dari rumus fungsi DY per DT sama dengan 5Y cos 4,5 T per 4. Rumus fungsi dan grafik tersebut didapatkan dari asumsi kelompok secara random,
mengenai faktor yang didapatkan mempengaruhi pertumbuhan jumlah populasi ikan tuna, yaitu K yang bernilai 5 dinyatakan sebagai faktor penangkapan, R yang bernilai 4,5 dinyatakan sebagai faktor kelahiran, dan himpunan kosong yang bernilai 4 dinyatakan sebagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi. Selanjutnya dibuat suatu permodelan jika eksploitasi terhadap ikan tuna di Laut Banda dilakukan secara besar-besaran dengan mengubah nilai eksploitasi lebih besar daripada angka natalitas atau kelahiran, maka didapatkanlah grafik seperti di gambar. Maka didapatkanlah sebuah grafik dari rumus fungsi dy per dt sama dengan 7,5 y cos 4,5 t per 4. Rumus fungsi dan grafik tersebut didapatkan dari asumsi kelompok secara random mengenai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah populasi ikan tuna, yaitu K yang bernilai 7,5 dinyatakan sebagai faktor penangkapan, R yang bernilai 4,5 dinyatakan sebagai faktor kelahiran, dan himpunan kosong yang bernilai min 4 dinyatakan sebagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi. Pada gambar 2 terlihat bahwa titik belok terjadi sebelum garis tengah. Maka dapat diasumsikan bahwa jika eksploitasi dilakukan secara berlebihan atau menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dapat menyebabkan populasi ikan tuna menurun sebelum siklus yang seharusnya. Selanjutnya dibuat permodelan jika natalitas dan eksploitasi seimbang, namun lingkungan untuk tumbuh tidak memadai. Dengan memperkecil himpunan kosong, maka dihasilkan grafik seperti di gambar. Maka didapatkanlah sebuah grafik dari rumus fungsi dy per dt sama dengan 5y cos 4,5 t per min 3. Rumus fungsi dan grafik tersebut didapatkan dari asumsi kelompok secara random mengenai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah populasi ikan tuna, yaitu K yang bernilai 5 dinyatakan sebagai faktor penangkapan, R yang bernilai 4,5 dinyatakan sebagai faktor kelahiran, dan himpunan kosong yang bernilai min 3 dinyatakan sebagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi. Dengan memperkecil nilai himpunan kosong, dapat dilihat bahwa populasi ikan tuna juga dapat menurun karena lingkungan tempat hidupnya tidak memadai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai lingkungan, antara lain bencana alam atau terjadinya kerusakan atau pencemaran pada laut. Kesimpulannya mungkin mencakup aplikasi model persamaan diferensial untuk memahami perubahan dalam populasi ikan tuna di Laut Banda. Penelitian tersebut kemungkinan melibatkan analisis matematis untuk memprediksi dinamika populasi ikan tuna dan mungkin memberikan wawasan terkait keberlanjutan dan manajemen sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Daftar pustaka. Terima kasih.